Sudah 3 tahun kelambu saya di rumah itu tidak pernah diganti. Dan tiap malam orang asik dengan Tuhannya, seasik dengan kurap dan kudis saya, dan banyak lagi saya bilang. Jadi orang sudah tahu, ini mau lari sudah. Ya. Tapi dengan adanya ini, saya pikir saya macam seperti kufur nikmat. Karena kejadian-kejadian itu menunjukkan bahwa Allah sebenarnya senantiasa melihat kamu. Itu yang saya rasakan. Oke. Ya. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, kembali kita bertemu di saluran udara, yaitu channel BMH TV, cerdas menggerakkan. Konten-konten yang kami hadirkan adalah khas dan tentu saja bermanfaat karena langsung berhadapan dengan narasumber-narasumber yang berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu jangan ragu untuk mendukung channel BMH TV ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani seorang dai senior. Dia adalah Ustadz Ali Usman yang merupakan dai yang saat ini umurnya sudah 73 tahun. Dan jangan kaget, usia boleh senja tetapi kekuatan Masya Allah masih luar biasa. Dan tidak lama lagi beliau akan berangkat ke Tanah Suci, ke Madinah, ke Mekah, atau Mekah ke Madinah dalam rangka untuk menjalankan ibadah umroh. Langsung saja kita sapa Ustadz Ali Usman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya lihat Ustadz ini 73 tapi badan sehat luar biasa. Ada sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan positif mungkin Ustadz. Seperti apa Ustadz? Benar. Saya punya motto dalam kehidupan itu, ya, bekerja keras. Bekerja keras. Ya, bekerja keras, belajar keras, ibadah keras, makan sedikit. Makan sedikit. Wah itu dia kunci itu ya. Itu menurut saya lah pada saat itu. Jadi mau lari kemana, ini tembok, ya. Tentu masalah yang kita ketemukan. Ya udah resikonya ya maju aja. Ya. Begitulah. Ya. Luar biasa. Sistematika wahyu ini adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh Ustadz Abdullah Said tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa berislam dengan baik dan benar sebagaimana Rasulullah SAW. Tadi beliau mengistilahkan dengan tembok. Dalam kaidah filsafat itu bisa disebut dengan framework, bagaimana kita melihat apapun dengan kacamata wahyu. Dan memang idealnya seorang muslim itu apapun dilihat dengan bimbingan wahyu. Ini luar biasa ya, apa yang menjadi sebuah keyakinan dari Ustadz Ali Usman. Nah Ustadz, apa tantangan dakwah yang akhirnya membuat Ustadz itu merasa bahwa ada pertolongan Allah di situ? Karena kan sudah panjang nih perjalanan dakwah kan, di Gunung Tembak, Depok, saya tidak tahu lagi di mana. Yang jelas sekarang ada di Tanjung Balai Karimun, Ustadz ya. Nah, seperti apa Ustadz? Ini untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan takut menghadapi tantangan. Pasti ada pertolongan Allah. Ada kisah apa Ustadz? Momen apa itu yang Ustadz alami? Ya, tapi saya cuma ambil singkatnya aja. Ya, ambil singkatnya Ustadz. Saya waktu di Berau, itu kan Ustadz Amin Barun yang pimpinan. Oke. Ya, saya keluar masuk ke dalam, akhirnya dia pindah ke pusat Balikpapan. Ustadz Kadir yang pindah ke sana. Nah, Ustadz Kadir mengatakan pesan dari Ustadz Amin Barun 15 hari sudah ada di dalam. Nah, saya konsultasi, baiklah masuk harus bikin rumah sendiri. Ya, saya potong kayu di hutan dengan istri angkat. Ya. Setelah bangunan itu sudah jadi, tinggal 2 di atas untuk ditaruhkan apa itu, nanti taruh atap. Ya. Rumbai ya. Jadi baru satu ini saya tegakkan. Ya. Tidak ada pegangan kemana-mana kan, cuma itu aja. Nah, saya paku 5 inci, balok itu kan 32. Saya paku masuk, sudah masuk. Ya. Tapi karena saya berdiri tidak ada pegangan, saya jadi apa? Bingung gitu. Satu pegang kayu tadi itu. Ya, rebah kayu itu. Dan saya tiarap di atasnya. Kan tidak ada apa-apa lagi. Tapi saya tidak jatuh. Saya tidak jatuh ke bawah. Jadi kata istri, mungkin kamu ditahan malaikat, sudah turun aja. Alhamdulillah saya pelan-pelan turun. Sudah turun juga saya pikir, mestinya saya mati. Kenapa enggak
ndak langsung ke bawah. Padahal paku 5 inci, 3 inci, pakunya 5 inci. Kan 3 inci itu kan balok. Kan berarti baru 2 inci. Terus kalau sudah begini lagi, pakunya 1 biji. Ya. Berarti ya ndak mungkin lah kalau bukan pertolongan Allah. Jadi saya merasa pada saat itu berarti apa yang disampaikan oleh Ustaz Amin Bahrun itu saya pasti bisa mendapatkannya. Sistem itu. Ya. Alhamdulillah. Nah, setelah dipindahkan lagi ke Balikpapan itu ya. Setelah situ berapa bulan, terus ada lagi pesan harus pindah ke Balikpapan. Jadi saya sudah ceritakan dengan Nadine, ya. Kami ada berapa orang itu kepala keluarga semua pindah, pindah ke sana ke Balikpapan. Nah di Papua kan gemblengannya lebih ini lagi kan, ada Ustaz Abdullah ya. Itu setiap hari ya, pagi, petang, subuh. Yang dibicarakan cuma itu. Kita di masjid itu, di lapangan pun ya kita sama kita cerita itu saja, tidak ada yang lain. Ya. Masih merintis cerita waktu itu saja. Alhamdulillah pada saat itu kita pulang dari masjid, ada ular yang lewat. Itu sudah, saya pun tak tahu kenapa itu bisa saya bilang. Yalah buktikan ini. Maksudnya benar enggak ini? Ya, sistem yang ada di lembaga ini. Berhenti itu ular. Ya. Jadi teman-teman dari belakang, kamu apakan ini ular? Saya enggak tahu. Ya. Coba kamu minta ilmu kepada Allah, Allah pasti berikan kepada kamu. Kenapa ini yang kau minta? Ya. Pasti kamu menyesal. Lihatlah nanti ya, maghrib, isya, subuh, pasti itu yang dibicarakan orang. Ya betul. Ya. Saya pun menangis pada saat itu. Rasanya nyesalnya, kenapa betul aja kalau saya minta ilmu pasti langsung dikasih Allah ilmu saya. Ya. Sudah mau berangkat itu teman-teman sudah lihat semua kan, masih sama sih pasti. Saya nyesal betul. Tapi saya dengan mengatakan, wah, dicoret aja badannya itu biar dia lari. Ya, jadi sambil kayu gores gini lari ular itu. Padahal teman-teman datang begini, dia tetap begini aja. Ya, sudah saya pikir, aduh, pasti ada sesuatu ini. Masya Allah. Yakin betul saya. Nah, itulah kejadian itu. Ya. Pemirsa BMH TV, itu bagian dari yang namanya pengalaman spiritual, dan di dalam filsafat Islam hal-hal seperti itu diakui. Karena yang disebut ilmu bukan saja apa-apa yang bersumber dari pengesahan yang dapat divalidasi oleh indera ataupun akal rasional, tetapi juga pengalaman intuitif seseorang di dalam kehidupan itu juga bagian dari yang disebut dengan ilmu. Tapi dia tidak bisa menjadi hal yang sifatnya universal sebagaimana hukum ilmu pengetahuan secara umum. Dan itu pengalaman yang menarik. Oh, jatuh. Apa dipotong? Pengalaman yang menarik. Ya. Pengalaman yang menarik. Dan itu merupakan satu pengalaman menarik yang tentu saja kita juga dapat menemukan kisah-kisah seperti itu di era dari generasi ke generasi. Yang intinya satu, bahwa kalau kita memang ikhlas, kita berusaha untuk betul-betul itu adalah dalam rangka kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, biasanya ada saja kebaikan. Kalau misalnya perang Badar itu kan bagaimana 300 melawan 1000. Dalam kalkulasi matematik adalah hal yang irasional. Tetapi Allah mengatakan bahwa diturunkan malaikat membantu pasukan umat Islam, sehingga di perang Badar 300 melawan 1000 menjadi sebuah fakta sejarah, kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Jadi hal-hal seperti ini belakangan memang menjadi sebuah pertentangan di media sosial, tapi penting kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut sebenarnya tidak perlu dipertentangkan ya, karena setiap orang punya pengalaman masing-masing, termasuk ketika orang-orang yang di dalam kegelapan kemudian bertemu atau bermimpi dan dia berpindah menjadi orang yang kemudian kembali bertaubat, kalau dia non muslim menjadi seorang mu'alaf, itu juga bagian-bagian dari hal yang memang sudut pandang ilmiah tidak bisa menjangkau. Tetapi apapun yang tidak ilmiah bukan berarti itu tidak benar, karena ada yang namanya supra ilmiah. Mungkin begitu kira-kira untuk membantu pemirsa memahami kisah dari Ustadz Ali Usman. Terakhir Ustadz, apa pesan yang Ustadz ingin sampaikan kepada generasi muda yang menekuni dakwah agar mereka bisa tidak pernah padam semangatnya, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kan dakwah ini harus kita jalankan kapan dan dimanapun. Silakan Ustaz.
Iya, alhamdulillah bagi saya Ustadz, saya sampaikan itu bahwa iyalah seperti moto yang saya bilang tadi, ya saya ucapkan itu. Kalau bagi ibaratnya kita baru buka satu daerah, memang kan kita harus kerja keras, berpikir keras, ya. Kemudian ibadah kita juga keras, ya. Nah di dalam ibadah kita, ya, tentu sekali kan kita memohon kepada Allah, ya, berulang kali kita lakukan, ya. Kerja keras itu juga sebenarnya ibadah, ya, dalam rangka untuk apa yang kita mau, ya, apa yang kita mau. Ya. Jadi bagi saya sistem ini perlu jelas bagi siapa-siapa yang bertugas, bahkan tidak bertugas, ya, karena sistem ini sebenarnya mendorong kita, ya. Bagi saya kalau bukan sistem itu mungkin saya juga tidak lagi ada di pesantren, ya. Karena tadi saya bilang pernah saya mau lari itu pagi itu saya sudah bilang, ya, sudah 3 tahun. Kelambu saya di rumah itu tidak pernah diganti. Dan tiap malam orang asik dengan Tuhannya, saya asik dengan kurap dan kudis saya, dan banyak lagi saya bilang. Jadi orang sudah tahu, ini mau lari sudah. Ya. Tapi dengan adanya ini, saya pikir saya macam seperti kufur nikmat. Karena kejadian-kejadian itu menunjukkan bahwa Allah sebenarnya senantiasa melihat kamu. Itu yang saya rasakan. Oke. Ya. Luar biasa. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ali Usman atas sharing ceritanya. Luar biasa, ya, bagaimana hidup kalau memang punya sebuah landasan untuk yakin, kemudian komitmen, maka selalu ada jalan-jalan kebaikan. Dan Ustadz Ali Usman sudah membuktikan tadi bagaimana beliau dalam hidup ini coba untuk menekuni dakwah, taat dalam sebuah sistem yang dibangun oleh Ustadz Abdullah Said ketika itu, dan pada akhirnya beliau menjadi orang yang punya prinsip hidup sebagaimana memang pesan dari Ustadz Abdullah Said, yaitu beribadah keras, bekerja keras, dan berpikir keras. 3 hal ini kalau bisa menjadi modal dalam kehidupan kita mengisi hari-hari yang akan datang, memang itulah yang nanti akan membuat kita mencapai satu prestasi besar yang sifatnya bukan hanya bagi individual kita, tetapi juga bermanfaat bagi segenap manusia. Dan itulah yang disebutkan oleh hadis Nabi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Apa dakwah? Dakwah itu mengajak diri kita dan orang lain tetap di dalam kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itulah yang menjadi prinsip dari Ustadz Ali Usman. Maka sampai sekarang beliau ketemu orang, ketemu siapapun, yang beliau sampaikan adalah hikmah-hikmah untuk kita sabar, tekun, dan optimis menjalani hidup sebagai seorang dai, menyebarkan nilai-nilai kebenaran Islam. Kita akan jumpa lagi pada perbincangan yang akan datang, terus bersama BMH TV untuk menggali inspirasi menjadi orang-orang yang punya arti bermakna bagi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.